Udara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan satu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuneki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan menyatakan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan itu sesuai dengan cara kerja BPKI. Benar, saya sangat setuju dengan hal tersebut karena BPKI adalah badan yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan Anda, Bu. Tetapi, kita harus tetap segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bu. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamir kemerdekaan Indonesia dibacakan paling cepat tanggal 24 Agustus. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda karena kami harus membicarakannya dengan BPKI. Baiklah, kami harus mundur diri. Terima kasih. For future news, we got news that after long war on August 14, 1945, Emperor Hirohito announced that Japan had unconditionally surrendered after previously on August 6, the last stopper bombs on Hiroshima and August 9 on Nagasaki. Saya baru saja mendengar kabar bahwa Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Ya, serius saja kau Syahrir. Saya serius, Sekutu telah menjatuhkan bom di 2 kota di Jepang. Apa yang sedang kalian bicarakan? Kenapa begitu serius? Saya baru saja mendengar kabar dari siaran radio luar negeri bahwa Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Belanda akan kembali ke sini. Benar, namun mungkin akan lama tibanya karena jarak yang begitu jauh. Kalau gitu, sebelum Belanda kembali datang dan Jepang sedang melemah, kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ini adalah waktu yang tepat. Syahrir, kumpulkan golongan muda. Baik semuanya, terima kasih telah datang pada rapat kita siang hari ini. Saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Di mana kamu mendapatkan kabar itu, Saleh? Saya mendapat kabar ini dari Syahrir. Benar, saya mendengar langsung dari siaran radio Inggris melalui radio yang saya curi. Karena Belanda belum datang kembali ke bumi kita dan Jepang sedang melemah, saya berpikir ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Saya setuju dengan Anda. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Tidak mungkin kita hanya diam sembari menunggu Belanda datang untuk menjajah kedua kalinya. Mari kita temui Bapak Hatta dan Pak Soekarno terlebih dahulu. Jadi begini Bung, tadi pagi saya telah mendengar kabar bahwa Jepang telah mengalah kepada Sekutu dan kami para golongan muda telah sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum Belanda kembali. Semua hal yang berkaitan tentang proklamasi kemerdekaan yang menyangkut tentang kemerdekaan Indonesia semua telah saya serahkan kepada pihak BPKI. Tadi saya tidak ada takut pautnya dalam hal tersebut. Kalau saya boleh berpendapat, sebaiknya kemerdekaan tidak perlu menunggu PPKI, Bung, karena PPKI adalah pembentukan Jepang. Saya tidak ingin negara saya dianggap sebagai pemberian Jepang. Jadi begini, dalam merumuskan suatu proklamasi kemerdekaan tidak perlu ada yang namanya tergesa-gesa. Karena yang namanya tergesa-gesa pasti ujungnya mendapatkan hal yang buruk. Jadi perlu ada tahapan-tahapan yang kita lakukan supaya proklamasi kemerdekaan dapat berjalan dengan lancar. Saya sendiri selaku Muhammad Atta tidak dapat melakukannya sendiri. Kalau begitu, Bung, saya permisi dahulu. Syahrir, bagaimana? Bung Hatta menolak permintaan kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Katanya itu adalah urusan PPKI dan kita tidak perlu mendesaknya. Mana bisa kita selalu bergantung pada PPKI dan Jepang. Kalau itu, mari langsung saja kita minta kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang, mari kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap memtaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini, akan terjadi pertumpahan darah pada esok harinya. Ini batang leherku. Setelah aku pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya harus menanyakannya kepada wakil-wakil PPKI besok. Kalau begitu, Bung, kami mau undur diri. Mau kalau kami membuat keributan. Bagaimana ini, kawan? Saya khawatir jika Bung Karno dan Bung Hatta bahkan golongan tua lainnya terpengaruh oleh Jepang. Jika mereka terpengaruh oleh Jepang dan terus menunda proklamasi, maka itu akan memberi waktu untuk Belanda sampai ke sini dan mengambil alih kekuasaan. Saya mempunyai ide. Apa idemu, kawan? Cepat katakan. Sabarlah Saleh, biarkanlah Singgi berbicara dengan perlahan, jangan mendesaknya.
Bagaimana kalau kita mengungsikan Bung Karno dan Bung Hatta secara diam-diam agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang? Saya sangat setuju dengan ide itu. Saya sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana itu? Di Rengas Dengklok. Kenapa harus ke sana? Di sana tempat cukup terpencil dan tidak terlalu jauh dari Jakarta. Serta di sana ada bekas markas peta yang jadi keamanan mereka akan terjaga di sana. Saya setuju dengan ide Singgih. Baiklah, habis sahur nanti, Saleh dan Singgih langsung saja bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, dan saya akan tetap di sini untuk memantau keadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bung, telah mengganggu waktunya. Saya ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa kita ke sana? Agar Bung Karno dan Bung Hatta terhindar dari pengaruh Jepang. Ini adalah perintah tegas dari para golongan muda. Baiklah, tapi anakku dan istriku juga akan ikut bersamaku. Baik, Bung. Silakan. Apa ada kabar dari Bung Karno dan Bung Hatta? Kenapa mereka juga belum kemari? Saya tidak tahu, bahkan ketika saya datang ke rumahnya tampak kosong, tidak ada orang di dalamnya. Baiklah, rapatnya kita batalkan dahulu. Saya akan mencari kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum Ikana. Waalaikumsalam, ada apa? Saya ingin bertanya, kemana perginya Bung Karno dan Bung Hatta tanpa kabar? Ikana, tolong bawa saya ke tempat mereka. Jangan menyembunyikan mereka seperti ini. Apakah kamu mau kemerdekaan Indonesia gagal karena kalian menyembunyikan pimpinan PKI? Baiklah, begini saja. Tolong bawa saya ke tempat mereka, kemudian saya akan membujuk mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, jika Anda ingin membantu kami golongan muda untuk membujuk Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung kalau teks proklamasi disusun oleh PPKI? Bukannya saya setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus melihat situasi agar tidak ada rakyat menjadi korban. Tetapi kami para golongan muda dan tentara peta siap berada di belakang Anda. Jika itu keinginan kalian, kami akan menuliskan naskah proklamasi setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang dan kami memerintahkan Bung. Jika Bung tidak memulai malam ini, Lalu apa? Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruhnya pekerjaan ini dilaksanakan tanggal 17. Mengapa harus tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Saya lebih memilih angka 17 karena 17 adalah angka suci. Dan kita sedang berada di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. tidak boleh. Untuk apa kamu membawa mereka ke Jakarta? Apakah Jepang yang menyuruhmu? Tidak, Anda salah paham. Saya menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendiskusikan proklamasi. Maaf, saya sudah tidak percaya dengan Anda, karena Anda anggota PPKI. Begini, jika besok pada hari Jumat, Indonesia belum memproklamirkan kemerdekaannya sebelum jam 12 siang, maka nyawa saya taruhannya. Baiklah, silahkan bawa Bung Karno dan Hatta kembali ke Jakarta, namun tepat di janji kalian. Assalamualaikum. Bagaimana diskusinya, Bung? Mereka melarang PPKI rapat membahas kemerdekaan. Saya sudah tahu Jepang akan begini. Janji yang mereka berikan hanya manis di bibir saja. Bung! Kita tidak bisa diperlakukan seperti ini terus. Mari kita lakukan persiapan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Saya setuju pada Pak Ahmad. Silakan gunakan rumah saya untuk berdiskusi kemerdekaan. Rumah saya terjamin. Anggap saja seperti rumah kalian sendiri. Tuan Maida, terima kasih atas bantuannya. Saya sangat menghargainya. Sama-sama, Bung. Kalau begitu saya ingin istirahat dulu. Maaf Bung, tapi saya kurang setuju tentang pendapatmu. Benar Bung, di sini banyak kolaborator Jepang. Benar, bagaimana bagusnya? Jika boleh saya menyarankan bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani namun atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dengan saran Soekarni. Saran kamu sangat bagus. Terima kasih atas sarannya Soekarni. Baik, kita pakai saja saran Soekarni. Sayuti, tolong kamu ketikkan teks ini. Baik, Bung.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan sudah bertahun-tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu, kita juga ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di zaman-zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti di zaman Jepang ini. Tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawaratan itu, saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!